Episode 23. Pelukan hangat. Di luar sedang gerimis. Di dalam ruang tengah rumah Bu Nur itu, mata mereka pun turut basah. Tentu banyak yang berkecamuk di dalam kepala dan dada mereka. Ada ketakutan, kecemasan, pun ada kesedihan. Tak ada yang benar-benar menginginkan bahwa kegiatan KKN itu akan berakhir dengan cara yang sangat tidak mengenakan seperti itu. Gue udah hubungin Prof. Budi dan menjelaskan masalahnya. Besok beliau akan datang ke sini untuk menjemput kita semua. Soal nilai KKN, kalian gak usah khawatir. Gue kenal baik sama Prof. Budi. Gue yakin dia akan ngasih keringanan buat kita. Apalagi sebagian besar proker kita juga sudah terlaksana dengan sangat baik di sini. Mungkin nanti kita akan dapat tugas tambahan. Tapi gue janji, gue akan tetap tanggung jawab ke kalian semua nantinya. Ucap Atlas. Ia berusaha menenangkan teman-temannya. Bu Nur juga tampak mengusap air matanya sendiri. Maafin ibu ya, karena ibu kalian jadi mengalami masalah seperti ini. Dan maaf juga karena ibu tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu atau membela kalian. Seharusnya tadi ibu bertegur terang saja tentang bagaimana kelakuan bejat Pak Jarod selama ini. Sesal Bu Nur. Meira yang duduk di sebelah Bu Nur langsung mengusap punggung wanita paruh baya itu. Atlas pun turut menggenggam tangan Bu Nur. Ini bukan salah ibu. Justru kalau tadi ibu turut membela kami dan memojokkan Pak Jarod, kami justru akan khawatir dengan keselamatan ibu di sini. Terima kasih banyak sudah mau menampung kami selama berada di sini ya Bu. Tangis Bu Nur kian pecah. Ia sudah lebih dulu merasa kesepian bahkan sebelum perpisahan itu benar-benar terjadi. Hatinya menjadi pilu ketika membayangkan bahwa mulai besok rumahnya akan menjadi sangat sepi lagi. Tidak ada canda tawa apapun lagi di sana. Yang ada hanya dirinya sendiri. Mereka semua memeluk Bu Nur. Mereka merasa kepiluan yang sama. Habis ini, kalian bisa langsung packing dan beres-beres. Biar besok begitu Pak Budi datang, kita sudah bisa langsung berangkat. Pastikan juga bahwa barang-barang penting kalian tidak ada yang ketinggalan. Ucap Atlas lagi beberapa menit kemudian. Setelah itu, mereka pun sama-sama bangkit berdiri dan memasuki kamar masing-masing. Di dalam kamar, Naila memandangi teman-temannya itu satu persatu. Melihat teman-temannya yang tampak sedih, Naila merasa begitu bersalah. Guys, maafin gue ya. Lirih Naila. Gue gak nyesel karena udah ngebela Bu Nur. Tapi honestly, gue nyesel banget karena kita harus sampai angkat kaki secara tidak hormat seperti ini. Naila memutar kepalanya pada Salsa, yang paling kesal padanya selama ini. Sal, sorry ya Sal. Salsa yang sedang menyusun baju ke dalam koper pun langsung menoleh pada Naila. Ya, mau bagaimana lagi? Udah kejadian juga kan? Tatapan Salsa masih menyiratkan kekecewaan. Naila bisa menangkap itu meski samar. Sementara Intan langsung pindah duduk ke sebelah Naila. Lo gak usah nyalahin diri sendiri, Nay. Terlepas dari siapapun yang paling salah, toh apapun yang terjadi di sini, kita juga harus ngadepin sama-sama. Ambil aja hikmahnya. Emang apa hikmahnya yang bisa diambil? Tanya Luna. Intan berpikir sejenak. KKN kita jadi selesai lebih cepat. Kita bisa pulang ke rumah masing-masing, bisa drakor lagi, bisa santai-santai, bisa jalan-jalan ke mall, bisa internet lancar lagi, ya enggak? Kelihatan banget lo lagi ngibur diri sendiri, Intan. Reva melempar handuk pada Intan. Daripada sedih-sedih mulu, ya enggak sih? Ada benarnya juga sih. Gue juga udah kangen rumah banget. Kangen masakan rumah. Langsung lapar. Meira bergumam. Teman-temannya yang lain justru tertawa melihat ekspresi mengembaskan Meira ketika sedang menghayal makanan. Melihat teman-temannya sudah bisa saling bercanda kembali, Naila pun merasa sedikit lega. Ia mulai mengambil pakaiannya untuk disusun ke dalam koper. Ketika mengambil pakaian yang tergantung di balik pintu, Naila melihat jaket dan topinya Atlas yang masih belum sempat ia kembalikan. Naila mengambil jaket dan topi itu kemudian membawanya keluar kamar. Loh, itu kok pintu depan kebuka?
Naila sedikit terkejut. Ia melangkah mendekat untuk memastikan. Ternyata para cowok-cowok masih berada di teras. Kalian ngapain sih di luar? Gak dingin apa? Tanya Naila yang merasa heran. Apalagi saat itu hujan sudah semakin lebat dan mulai disertai dengan badai juga. Karena hujan yang terlalu lebat, cowok-cowok itu kan tidak mendengar suara Naila. Mereka masih terus mengobrol sambil menyenter ke halaman. Hujan lebat gini bisa banjir gak ya? Gumam Billy. Kalau banjir kayaknya kemungkinannya tipis. Cuman ini gue yang takutin badai ini nih. Mana di sini banyak pohon. Kalau ada yang roboh kan bahaya. Balas Yuda. Guys, lagi yang pada ngapain sih? Ah! Keempat cowok itu teriak. Kaget begitu Naila menyelinap di antara mereka. Naila pun jadi ikutan terkejut dan ikut berteriak juga. Fatir mengusap-ngusap dadanya sendiri. Ya ampun Nay, lo ngapain sih Nay? Udah tahu cuaca lagi begini, malah nongol tiba-tiba. Habisnya kalian dari tadi gue panggil-panggil gak dengar, ucap Naila. Hujan selebat ini mana bisa dengar suara lain Nay, terang Billy. Makanya gue samperin langsung. Lo ada apa keluar? Atlas bertanya pada Naila yang membuat gadis itu bergeser posisi untuk mendekat padanya. Gue sebenarnya mau nyariin lo, mau balikin ini. Naila menyodorkan jaket dan topi yang ada di tangannya pada Atlas. Atlas memandangi dua benda miliknya yang pernah ia pinjamkan pada Naila tersebut. Namun sebelum Atlas sempat menerimanya, tiba-tiba, dar, ush, dar. Petir menyambar-nyambar di angkasa, diiringi dengan suara angin yang semakin kencang. Mereka juga mendengar suara pohon-pohon yang tumbang, tadi tidak tahu dari arah kemana. Karena seketika itu juga lampu langsung padam. Saat semuanya teriak kaget, Naila malah terpaku diam. Dalam keadaan yang benar-benar gelap dan dingin itu, Naila merasakan seseorang mendekapnya. Aroma parfum maskulin yang begitu ia hafal membuat Naila tidak perlu mempertanyakan lagi siapa yang sedang memeluknya kini. Namun karena itu jugalah ia semakin kehilangan semua gerak-gerik. Seiring dengan Yuda mulai menyalakan ponselnya, Atlas pun melepaskan pelukannya dari tubuh Naila. Ia pun sebenarnya tidak sadar kapan ia mulai niatan untuk memeluk. Semuanya terjadi begitu spontan. Lo gak apa-apa? Suara Atlas menjadi begitu halus, seperti berbisik. Dengan bantuan flash HP milik Yuda, Naila jadi bisa melihat paras dan mata Atlas. Lidahnya masih belum bisa digerakkan, tapi saat itu Naila berusaha untuk menganggukkan kepala. Kayaknya mati lampunya bakal lama. Kita masuk aja, kunci pintu, terus kumpulin semua anak-anak di ruang tengah. Karena gue lihat di dekat dapur itu ada pohon kelapa. Kalau tumbang, itu bisa kena kamar cewek-cewek. Atlas kembali memberi arahan pada teman-temannya. Terima kasih yang udah nonton.